Cerita ini dimulai di sebuah ruang sidang. Seorang pengacara muda bernama Shin Irang berdiri membela sebuah kasus. Ia mengatakan bahwa ketika seseorang meninggal, mereka tidak lagi bisa menceritakan kebenaran. Karena itu, para pelaku kejahatan sering merasa aman. Namun, mereka salah karena ada sesuatu yang selalu melihat semuanya. Para arwah yang membawa kisah yang belum selesai. Dan orang yang bisa mendengar cerita mereka adalah Shin Irang. Cerita kemudian kembali ke 1 tahun sebelumnya. Saat itu, setiap hari ia berpindah dari satu wawancara ke wawancara lainnya, membawa harapan yang sama. Pada malam hari, ia biasanya membantu di restoran barbecue milik ibunya. Di sana, ia tinggal bersama keluarganya yang selalu memberikan dukungan kepadanya. Suatu malam, ia merasa sangat yakin akan diterima di salah satu firma hukum besar. Bahkan, ibunya dan kakaknya sampai bercanda bahwa mereka akan memberikan soju gratis kepada semua pelanggan jika Irang benar-benar diterima. Namun, tidak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Isi pesan itu langsung menghancurkan harapannya. Ia kembali gagal. Sejak saat itu, Irang mencoba melamar di berbagai tempat lainnya. Tetapi kemanapun ia pergi, jawabannya selalu sama. Penolakan. Di sebuah firma hukum besar bernama Tibek, dua pengacara sedang melakukan wawancara terhadap calon karyawan baru. Mereka adalah Hanayon dan Yang Dukyung. Ketika giliran Shin Irang tiba, suasana wawancara terasa aneh sejak awal. Nayon bahkan langsung mengatakan bahwa ia tidak memiliki pertanyaan apapun untuk Irang dan mempersilakan kandidat berikutnya masuk. Irang tentu saja terkejut. Saat mengambil kembali berkas lamarannya, ia menyadari sesuatu yang mencurigakan. Namanya sudah diberi tanda sejak awal. Ternyata alasan ia selalu ditolak berkaitan dengan masa lalu keluarganya. 20 tahun sebelumnya, ayahnya yang seorang jaksa meninggal dalam sebuah kecelakaan. Namun setelah kematiannya, ayahnya justru dituduh terlibat dalam kasus korupsi. Sejak saat itu, nama keluarga mereka tercemar. Meskipun begitu, ia tidak berniat menyerah. Ketika seorang senior menyarankan agar ia mengganti nama dan memulai hidup baru, Irang langsung menolak. Ia berkata bahwa sekarang ia sudah tahu bagaimana dunia memandang dirinya. Ia bersumpah suatu hari akan membuka firma hukum terbaik dengan namanya sendiri dan membuktikan kepada semua orang bahwa mereka salah menilainya. Malam harinya, saat hendak pulang, Shin Irang meluapkan emosinya. Ia berteriak ke arah langit, menyalahkan ayahnya atas hidupnya yang berantakan. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Di tengah perjalanan pulang, ia berpapasan dengan sebuah ambulans yang melaju kencang. Ternyata di sisi lain, di suatu tempat, seorang dukun sedang melakukan ritual. Namun, naas, dukun tersebut meninggal saat menjalankan tugasnya. Shin Irang akhirnya tiba di depan kantor agen properti milik Pak Kim. Irang masuk ke kantor tersebut dan secara tidak sengaja menemukan kontrak sewa restoran milik ibunya. Dari situ ia mengetahui bahwa ada uang jaminan yang cukup besar tersimpan di sana. Ketika Tuan Kim kembali, Irang menyampaikan rencananya. Ia ingin membuka kantor hukum sendiri. Ia meminta agar sebagian uang jaminan restoran ibunya digunakan untuk menyewa tempat sebagai kantor. Tuan Kim kemudian teringat sebuah gedung yang mungkin cocok untuknya. Keesokan harinya mereka pergi melihat tempat tersebut. Gedung itu terlihat cukup rapi karena baru saja dipasangi wallpaper baru. Namun, masih ada beberapa meja dan sofa yang tertinggal dari penyewa sebelumnya. Ketika Irang bertanya tempat itu dulunya digunakan untuk apa, Tuan Kim terlihat gugup. Ia hanya mengatakan bahwa tempat itu digunakan untuk melihat masa depan. Meskipun sempat merasa aneh dengan bau di ruangan tersebut, Irang akhirnya menyetujui tempat itu karena pemandangannya cukup bagus. Tidak lama kemudian, ia mulai menata kantornya sendiri. Ia memasang papan nama besar bertuliskan Kantor Hukum Shinlang. Namun, saat ia duduk di meja lama milik penyewa sebelumnya, ia mendengar suara dari dalam laci. Ketika membukanya, ia menemukan sebuah tempat dupa. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan satu batang dupa tersebut. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba ia kehilangan kesadaran. Ketika terbangun,
dupa itu sudah padam. Pada saat yang sama, seorang senior menelepon dan menanyakan apakah ia sudah menemukan asisten pengacara. Irang melihat seseorang berdiri di ruangan itu. Tanpa berpikir panjang, ia menjawab bahwa asistennya sudah datang. Namun, beberapa detik kemudian, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Pria yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia. Pria itu adalah hantu. Tubuhnya bahkan melayang di udara. Irang langsung panik. Ia mencoba bersembunyi sambil membaca doa, tetapi tidak ada yang berhasil. Ketika ia memeriksa dinding kantor, di balik wallpaper ternyata tersembunyi banyak jimat. Ia segera memanggil Tuan Kim dan marah besar karena merasa telah ditipu menyewa kantor berhantu. Namun, masalahnya, Tuan Kim sama sekali tidak bisa melihat hantu tersebut. Akhirnya, Irang tidak punya pilihan selain tetap menggunakan kantor itu. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Saat makan malam bersama keluarganya di restoran, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Irang tiba-tiba memakan samgyeopsal dengan sangat lahap. Padahal, ia selalu mengatakan bahwa dirinya alergi terhadap daging babi. Ibunya langsung memarahinya. Namun sebenarnya, yang terjadi adalah roh yang mengikutinya diam-diam merasuki tubuhnya. Malam itu, roh tersebut terus mengikuti Irang kemanapun ia pergi. Akhirnya ia memberanikan diri bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan roh itu? Roh tersebut menjawab bahwa ia bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri. Ia kehilangan ingatannya. Ia hanya tahu bahwa ia membutuhkan bantuan Leng untuk menemukan identitasnya. Keesokan harinya, Irang pergi ke gereja untuk menemui seorang pastor. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Pastor itu menjelaskan bahwa kerasukan bisa terjadi ketika emosi seseorang berada dalam kondisi ekstrem seperti kemarahan atau kebencian yang sangat kuat. Ia juga mengatakan bahwa jika nama dan tanggal lahir roh tersebut diketahui, ingatannya mungkin bisa kembali. Melalui rekaman kamera CCTV di gedung tersebut, mereka akhirnya menemukan petunjuk. Ada seorang wanita yang terakhir datang ke tempat itu. Tidak lama kemudian, wanita itu kembali muncul. Ia menceritakan bahwa suaminya meninggal saat menjalani operasi di rumah sakit. Sejak kejadian itu, putri mereka mengurung diri di kamar selama 5 bulan dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Ketika Irang menanyakan nama serta tanggal lahir suaminya, roh yang mengikutinya langsung bereaksi. Ternyata roh tersebut adalah Lee Kangung. Begitu mendengar namanya sendiri, ingatan Kang langsung kembali. Ia menangis dan tanpa sadar memeluk istrinya dengan raga Irang. Ia mengungkapkan bahwa dokter melakukan kesalahan fatal saat operasi. Namun rumah sakit menutupi kesalahan itu dengan mengatakan bahwa pasien meninggal karena serangan jantung mendadak. Mendengar hal itu, Irang memutuskan membantu sang istri membawa kasus tersebut ke pengadilan. Tak lama kemudian, persidangan pun dimulai. Di pengadilan, Irang berusaha membuktikan bahwa rumah sakit telah melakukan malpraktik. Ia bahkan menemukan bukti bahwa salah satu pengacara diam-diam bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Situasi berubah ketika identitas Lee Kangpung akhirnya terungkap. Ia ternyata seorang gangster. Pihak lawan pun langsung memanfaatkan fakta itu, menjadikannya alibi dan membesar-besarkannya. Keadaan semakin kacau ketika dokter yang menjadi terdakwa menghina mendiang. Mendengar itu, arwah Kangkung langsung dipenuhi amarah. Ia merasuki tubuh Irang di tengah ruang sidang. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, Irang mulai memaki dokter tersebut dengan kata-kata kasar. Hakim segera memerintahkannya untuk duduk kembali. Namun, ketika ia hampir menyerang terdakwa, seseorang tiba-tiba menjegal kakinya hingga ia jatuh ke lantai. Orang itu adalah Han Naon. Di saat itulah, Irang menyadari satu hal. Menjadi pengacara saja sudah cukup sulit. Tetapi menjadi pengacara yang bisa melihat hantu ternyata jauh lebih menyebalkan.